Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita merayakan Hari Raya Peniupan Sangkakala atau Hari Raya Rosh Hashanah, atau juga disebut Tahun Baru Ibrani yang tahun ini adalah tahun 5782. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Rosh Hashanah atau Hari Raya Peniupan Sangkakala adalah rangkaian dari Hari Raya Pondok Daun yang terdiri dari 3 hari raya, yaitu Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot atau Pondok Daun itu sendiri. Saudara, menurut kalender Ibrani, pergantian hari itu terjadi pada waktu matahari terbenam, yaitu jam 6 sore. Berbeda dengan kalender internasional yang kita gunakan, pergantian hari terjadi jam 12 tengah malam. Karena itulah kita merayakan Hari Raya Rosh Hashanah hari ini jam 6 sore. Tapi kalau mau tepat, seharusnya jam 6 sore waktu Israel. Waktu Israel lebih lambat 4 jam daripada waktu Indonesia Barat. Karena itu kalau mau tepat, kita merayakan Hari Rosh Hashanah itu tanggal 6 September 2021, jam 6 sore waktu Israel atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Mungkin tahun depan kita akan merayakan pada jam 10 malam, nanti kita lihat saja. Saudara yang kekasih, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di dalam khotbah saya, apakah Tuhan Yesus akan datang di Hari Raya Pondok Daun? Waktu itu sudah saya terangkan bahwa Allah memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk merayakan 3 hari raya utama, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. 2 hari raya, yaitu Paskah dan Pentakosta, sudah digenapi dalam Perjanjian Baru. Tepat pada hari Paskah Israel, yang terdiri dari 3 hari raya, yaitu Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung, Tuhan Yesus mati dan bangkit tepat pada hari raya Paskah. Lalu tepat pada hari raya Pentakosta, 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan di kamar roti Yerusalem. Murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu Rasul Petrus berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan dibaptiskan. Sejak itu gereja lahir di atas muka bumi. Saudara, karena 2 hari raya utama Israel yang Tuhan perintahkan itu digenapi Tuhan tepat pada hari rayanya itu, maka kuat dugaan saya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang belum terjadi untuk menyebut gerejanya, untuk menyebut pengantin wanitanya, itu akan terjadi tepat pada hari raya Pondok Daun. Apakah itu Rosh Hashanah? Apakah itu Yom Kippur? Apakah itu Sukkot? Saudara yang kekasih, kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput pengantin wanitanya yang kudus tidak bercacat celah, itu sangat erat hubungannya dengan tradisi pernikahan Yahudi kuno. Dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, maka ketika seorang laki-laki ingin mencari calon istri, mempelai perempuan, dia bisa pergi sendiri, atau ayah mempelai pria bisa mengutus utusan untuk mencari calon pengantin wanita untuk anak laki-lakinya. Dan setelah calon mempelai wanita ditemukan, dan calon pengantin wanita ini bersedia untuk menikah dengan calon mempelai pria, maka harga dari calon mempelai wanita ini ditentukan. Kalau di zaman dulu bisa 20 ekor onta, seperangkat gelang, anting-anting, dan seterusnya. Yaitu harta milik calon mempelai pria, yang harganya pasti mahal, saudara. Harga mempelai wanita ini disebut mohar, atau kalau istilah kita adalah mahar. Setelah mahar atau harga mempelai wanita ini dibayarkan, maka mempelai wanita ini sah menjadi milik dari mempelai pria, walaupun mereka belum tinggal serumah.
Setelah itu, seorang juru tulis akan menulis janji pernikahan yang disebut ketubah. Ketubah atau janji pernikahan ini berisi harga dari sang mempelai wanita, berisi janji-janji mempelai pria kepada mempelai wanita, juga berisi hak-hak dari sang mempelai wanita. Setelah itu kalau calon mempelai pria ini sudah berjumpa dengan mempelai wanita, lalu sebelum dia pergi dari rumah mempelai wanita untuk kembali ke rumah bapaknya, sang calon mempelai pria akan berkata pada calon mempelai wanita, "Aku akan pergi kembali ke rumah bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila tempat sudah tersedia, aku akan datang kembali kepadamu untuk menjemput engkau, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada." Setelah itu sang mempelai pria akan kembali ke rumah bapaknya. Tidak bisa dipastikan kapan mempelai pria itu akan datang untuk menjemput sang mempelai wanita, karena itu tergantung dari ayah sang mempelai pria. Tapi sementara sang mempelai wanita menunggu kedatangan penjemputan dari mempelai pria, maka dia harus bersiap sedia, harus berjaga-jaga. Dengan cara apa? Dia harus membersihkan dirinya supaya siap untuk masuk dalam pernikahan. Dia juga harus menjaga hidupnya kudus, karena dia sudah menjadi milik dari sang mempelai pria. Seringkali di dalam menunggu kedatangan mempelai pria, maka sang calon mempelai wanita juga akan memasang pelita di jendela kamarnya, pelita yang menyala, untuk menyambut kedatangan sang mempelai pria. Bila sewaktu-waktu di tengah malam, mempelai pria itu datang, lampu itu harus tetap menyala. Karena itu sang mempelai wanita juga harus menyediakan persediaan minyak, supaya jangan sampai lampu pelitanya padam ketika mempelai pria datang. Di rumah sang mempelai pria, di rumah ayah mempelai pria, maka sang mempelai pria akan menyiapkan tempat bagi calon istrinya. Dan salah satunya yang disediakan oleh calon mempelai pria adalah jubah, yaitu kanopi pernikahan. Saudara, kapan mempelai pria akan kembali untuk menjemput mempelai wanita? Itu tergantung dari ayah mempelai pria. Bila ayah mempelai pria menganggap bahwa persiapan anaknya sudah cukup untuk menyambut mempelai wanita, maka sang ayah mempelai pria akan menyuruh anaknya untuk pergi menjemput calon mempelai wanita. Kedatangan calon mempelai pria itu akan diiringi dengan teriakan, "Mempelai pria datang, song-songlah dia," dan disertai dengan suara tiupan sangkakala atau nafiri atau shofar. Saudara, setelah mempelai pria berjumpa dengan calon mempelai wanita, maka dia akan membawa sang calon mempelai wanita ke rumah ayahnya. Lalu sang ayah mempelai pria akan membawa calon mempelai wanita dan anaknya ke bawah kanopi pernikahan atau jubah. Dan di sana ayah sang mempelai pria akan memegang tangan mempelai wanita dan meletakkan tangan mempelai wanita di atas tangan mempelai pria. Dan dengan demikian mereka sah menjadi suami istri. Jadi dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, yang menikahkan mempelai pria dan wanita adalah ayah sang mempelai pria. Saudara, apa yang saya sampaikan tadi, yang berkenaan dengan tradisi pernikahan Yahudi kuno, itu sama dengan apa yang tertulis, yang kita baca, kita pelajari dalam Alkitab. Allah Bapa
mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam dunia ini untuk mencari calon-calon pengantin wanita untuk putra tunggalnya, Yesus Kristus. Ini sama seperti kisah Abraham yang mengutus Eliezer hambanya untuk mencari calon pengantin wanita untuk anak tunggalnya Ishak. Saudara, ketika Roh Kudus berjumpa dengan kita yang bersedia untuk menikah dengan Kristus, Yesus, untuk menjadi milik dari Kristus Yesus, maka Yesus, sang calon mempelai pria, memberikan mahar. Mahar yang diberikan oleh Yesus kepada kita itu sangat-sangat mahal, yaitu darahnya sendiri yang sangat berharga, yang dicucurkannya di Bukit Golgota di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai calon mempelai pria kita, maka Roh Kudus akan masuk di dalam diri kita dan tinggal dalam diri kita. Dan sejak itu, kita mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Dan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sendiri. Karena harganya telah lunas dibayar dengan darahnya di kayu salib. Hal itu bisa kita baca seperti tertulis di dalam Satu Korintus pasal 6. Ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang kekasih, kita semua yang sudah lahir baru, sudah menerima Yesus Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita sudah menjadi milik Kristus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Selanjutnya, kita harus menjaga hidup kita kudus. Karena kita, sekali lagi, sudah menjadi milik Kristus Yesus. Saudara, seperti dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, maka seorang juru tulis kemudian akan menuliskan janji pernikahan atau disebut ketubah. Janji pernikahan itu berisi harga sang mempelai wanita yang dibayarkan oleh mempelai pria, berisi janji-janji dari mempelai pria kepada mempelai wanita, dan berisi hak-hak sang mempelai wanita. Saudara, ketubah kita tertulis dalam Alkitab ini, yang berisi janji-janji Allah. Di dalam Alkitab dituliskan harga kita sebagai calon mempelai wanita Kristus, sebagai milik Kristus. Harganya, seperti saya sebut tadi, adalah darah Kristus yang sangat mahal, yang dicurahkannya di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Di dalam Alkitab juga dituliskan janji-janji Allah kepada kita, calon mempelai wanitanya. Dan di dalam Alkitab juga dituliskan hak-hak kita sebagai calon mempelai wanita Kristus. Bagaimana nanti sesudah hidup ini kita akan masuk dalam surga dan memerintah bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, ketika calon mempelai wanita dan pria sudah bertemu, lalu calon mempelai pria akan meninggalkan rumah calon mempelai wanita untuk kembali ke rumah bapaknya. Maka dia akan berkata pada calon mempelai wanita, "Aku akan pergi ke rumah bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila tempat sudah tersedia, aku akan datang kembali kepadamu untuk menjemput engkau. Supaya di tempat di mana aku berada,
di situ pun kamu berada. Apa yang dikatakan oleh calon mempelai pria ini, itu sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan, mati dan bangkit naik ke surga. Hal itu tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, saat ini Tuhan Yesus sudah kembali ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bila tempat sudah tersedia, maka Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita masuk ke rumah Bapa. Saudara, seperti saya katakan tadi dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, yang tahu persis kapan sang mempelai pria akan menjemput sang mempelai wanita, itu adalah ayah dari mempelai pria. Itu sama persis seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 36 tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita gerejanya, calon mempelai wanita yang kudus tidak bercacat celah. Matius 24 ayat 36 di sana dituliskan, tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun, Yesus pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa di surga yang tahu pasti hari dan saatnya, hari dan jamnya Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput calon pengantin wanitanya, yaitu kita semua, gerejanya yang kudus tidak bercacat celah. Saudara yang kekasih, apabila sang ayah mempelai pria melihat bahwa semua persiapan sudah selesai, dan anaknya juga sudah membuat jubah, yaitu kanopi pernikahan, maka dia akan memerintahkan sang anak laki-laki untuk pergi menjemput sang calon mempelai wanita di rumahnya. Saudara, kedatangan sang calon mempelai pria ini akan disertai dengan suara seruan dan bunyi sangkakala. Saudara, pada saat sang calon mempelai pria datang, sang calon mempelai wanita harus sudah siap sedia. Dan kalau calon mempelai pria ini datangnya di malam hari, pelitanya harus tetap menyala. Dan sang calon mempelai wanita harus mempunyai persediaan minyak. Ini sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai pria. Tapi gadis bijaksana membawa pelita yang menyala serta persediaan minyak. Tapi gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa persediaan minyak. Sehingga ketika calon mempelai pria datang di tengah malam pada saat yang tidak terduga-duga, maka 5 gadis bodoh sudah kehabisan minyak sehingga mereka tertinggal. Saudara, kita semua sebagai calon-calon pengantin wanita Kristus harus senantiasa hidup berjaga-jaga, hidup kudus, hidup menyucikan diri, menjaga hidup kita tetap kudus karena kita sudah menjadi milik kepunyaan Yesus. Karena harga kita, mahar kita sudah dibayar lunas dengan darah Kristus di atas kayu salib yang menembus dosa kita. Karena itu kita harus senantiasa hidup kudus. Sehingga ketika pengantin pria datang, dia akan datang disertai dengan seruan dan disertai bunyi sangkakala. Persis seperti yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, maka Tuhan Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput kita, gerejanya, calon pengantin wanitanya yang kudus tidak bercacat celah. Dan kedatangan Tuhan di awan-awan itu akan disertai dengan seruan penghulu malaikat dan sangkakala yang berbunyi. Waktu Yesus datang, maka penghulu malaikat akan berseru. Lalu malaikat-malaikat Tuhan akan meniup sangkakala. Dan Tuhan Yesus turun dari surga di awan-awan. Lalu kita yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Yang masih hidup juga bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama rapture menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga terjadi pernikahan antara kita gereja Tuhan sebagai calon mempelai wanita dengan Tuhan Yesus calon mempelai pria. Yang menikahkan adalah Allah Bapa di surga. Saudara, karena di dalam perayaan Hari Raya Peniupan Sangkakala atau Rosh Hashanah atau Tahun Baru Ibrani, pada waktu itu sangkakala ditiup terus-menerus oleh imam-imam Israel. Itu sama persis dengan apa yang akan terjadi pada waktu Yesus datang untuk menyebut pengantin wanitanya. Di mana malaikat-malaikat kan meniupkan sangkakala terus-menerus sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi, menurut pendapat saya, besar kemungkinan Tuhan Yesus akan datang di salah satu hari kelak, di hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan sangkakala. Karena di bumi sangkakala ditiup terus-menerus, dan di atas malaikat juga meniup sangkakala terus-menerus. Jadi besar kemungkinan Tuhan Yesus akan datang di hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah di salah satu tahun kelak. Tapi yang terpenting bagi kita, seperti calon-calon mempelai wanita di dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, marilah kita semua calon-calon mempelai wanita Kristus berjaga-jaga dengan cara hidup kudus, dengan cara hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan, menempel kepada Tuhan, bersaat teduh tiap hari, berdoa memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidup. Sehingga hidup kita tetap kudus, hidup kita tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan bila saatnya tiba, penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, Yesus turun dari surga di awan-awan yang permai, maka kita akan rapture menyongsong Tuhan di angkasa, masuk ke dalam surga, dan menikah gereja Tuhan mempelai wanita dengan Kristus sang mempelai pria. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.